Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama OPFCI di Senin malam ini. Seperti biasa, kita akan membahas review One Piece terbaru, chapter 1136. Sebelum kita memulai review ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa terus berkembang. Oke, langsung aja, Mas Budo, kita akan bahas One Piece chapter 1136. Mungkin dari cover story dulu dikit nih. Ini ada siapa namanya? Who is who? Aneh banget nyebutnya. Kaget aku. Ya mungkin karena apa ya? Who's who. Kalau di cara bahasa Jepang sih Fuzufu. Oh gitu. Oke, manut. Tapi nggak enak, aku bingung bacanya. Terus aku masih make sense sih kalau Holdem jadi anak buahnya Who's who. Soalnya kan sama-sama kucing. Ya juga sih. Ya benar. Masih satu tema. Cuman aku agak kaget juga kenapa Who's who yang jadi opsi di sini buat dimunculin Oda. Mungkin ada yang biar ada hubungannya sama pemerintah dunia kali ya. Bisa Karena jadi. yang lain kan tidak punya backstory kan. Bener juga sih. Yang mungkin bisa nyeritain soal nikah juga kali ya. Kan sesuai sama tema yang lagi dibahas kan. Tapi aku nggak expect banyak-banyak dari cover story ini sih. Cuman kalau misalnya ternyata ada hubungannya sama nikah lagi, aku bakal welcome banget. Soalnya kemarin tuh nggak berekspektasi bakal kesana. Tapi langsung ke cerita utama kali ya Mas ya. Ini apa? Kayak penegasan kalau ternyata nggak semua raksasa bajak laut nih. Ya. Macem-macem. Tidak seperti yang disangka banyak orang. Kayak penegasan aja sih sebenarnya. Jadi kayak mereka juga kayak apa? Kayak manusia pada umumnya yang disamperin sama Luffy dan kawan-kawan. Mereka asing sama makhluk-makhluk ajaib di krunya Luffy. Ada manusia ikan, ada karena buruk. Walaupun mereka bukan negara terisolasi, tapi kan mereka emang jarang keluar kemana-mana ya. Terus yang menarik tuh soal ini apa? Zoro pede bisa ngalahin raksasa. Ya, wajar. Sebenarnya wajar sih, itu bukan hal yang spesial sih menurutku. Cuman yang pengen tak bahas ini penegasan aja sih. Soalnya ada teman-teman yang berteori kalau bounty-nya Luffy dan kawan-kawan nambah, makanya si raksasa ini bilang gitu. Gara-gara bounty. Soalnya kan ada yang bilang harusnya kamu ngecek bounty mereka yang terbaru dulu baru bersikap kayak gitu. Padahal bisa jadi yang dimaksud itu bounty-nya setelah Wano, nggak harus setelah Egghead gitu loh. Bisa jadi emang Gerd nggak. Kok Gerd sih, siapa sih ini? Rodo. Rod bisa jadi nggak ngecek gitu aja, nggak ngecek dari yang pasca Wano. Setelah mereka jadi Yonko mereka atau simply nggak peduli aja sih. Orangnya kan selengean juga. Jadi Rod ini nggak tahu bounty barunya aja, walaupun emang udah agak lama ya naiknya. Soalnya kan sempat dibilang juga kan koran tuh jarang sampai ke sana kan. Iya. Karena nggak terafiliasi. Iya. Karena nggak terafiliasi sama pemerintah dunia, koran jarang ke sana, jadi nggak semua dari mereka update sama berita bounty terbaru gitu loh. Penegasan aja sih. Kalau menurutku, soalnya ada yang berteori kalau ini bounty-nya abis Egghead naik nih, padahal nggak juga, beritanya aja belum sampai, baru-baru ini mungkin. Terus lanjut, aku suka ini sih Mas. Kamu ada komentar? Ini bentuknya mirip Luffy ya? Iya, ini makin mirip Luffy. Cuman makin mirip Luffy. Kalau
ini beneran Elbaf. Aku tuh gini, nggak tahu ya kamu udah nyiapin atau belum, tapi yang jelas beberapa kepercayaan. Jadi kita bisa sepakat kalau nikah itu legenda yang tersebar di mana-mana dulu. Secara bentuk bayangan orang berbeda-beda. Pertama di Sampdoria, di Sampdoria bentuknya mirip prajurit Sampdoria. Di Elbaf bentuknya mirip prajurit Elbaf, bawa tameng. Iya, aku nggak munculin gambarnya yang di Sampdoria. Tapi aku ngerti maksudnya. Iya kan, kalau di Sampdoria kan bawa tombak kan. Kalau di sini bawa pedang sama perisai. Dan itu kan Elbaf sekali kan, perisai itu, perisai pedang itu. Makanya ini kalau aku ini tuh penegasan bahwa legenda nikah ini tidak cuman eksklusif milik satu klan atau suku tertentu gitu. Walaupun yang kamu bilang dari Sampdoria itu emang belum dikonfirmasi. Cuman emang banyak teori kalau gambar ukiran itu adalah nikah juga. Iya, cuman kan kita udah dapat siluetnya nggak kayak gini. Senjata yang dipegang beda gitu loh. Oh. Bentuk dasarnya sama, senjatanya beda. Senjatanya tergantung pada dari mana legenda itu diceritakan. Mungkin maksudmu ini kali ya, Bakanir kali ya? Siluet. Mungkin ya kayaknya aku lupa. Siluet itu soalnya diceritakan oleh Hushu dan Bakanir yang siluet itu. Seingatku. Dan mungkin kalau teman-teman kalau teman-teman sorry ini mungkin bisa dikoreksi soalnya aku juga bisa salah. Nah, yang aku suka dari gambar ini tuh penegasan kalau simbol matahari ini kaitannya erat banget sama nikah. Kalau Mas dari lihat yang di perisai itu, simbol ini kan udah muncul berkali-kali dan aku sempat berteori di tempat lain bahwa simbol ini tuh simbol yang menyatukan karakter-karakter negara-negara yang ada kaitannya sama Joy Boy. Simbolnya Arabasta, terus mana lagi ya? Di logonya klan Kozuki ada bentuk gambar matahari ini juga. Terus di Pulau Langit sempat kelihatan kalau teman-teman ingat Wago Mulan yang ada patungnya Usop, kalau nggak salah ada simbol ini juga di perisai juga. Jadi kayak ada aku nggak masukin gambarnya sih. Jadi kayak ada tugu gitu, tombak sama perisai. Nah perisainya tuh seingatku ada gambar ininya juga. Iya. Jadi menarik. Emang simbol ini tuh, sama di Bakanir juga di di tempat asalnya Kuma, di gereja tempat asalnya Kuma itu ada logo ini juga. Jadi emang ada kaitannya semua itu. Kalau itu aku nggak notice malahan, lupa. Ya mungkin kalau teman-teman baca ulang, Mas Daris juga, di gerejanya Kuma itu di tengah salib seingatku ya, di tengah salibnya itu ada simbol matahari. Tapi aku juga nggak inget detailnya kayak gimana, aku lupa. Mungkin lanjut dulu aja. Nah, diceritain soal Loki nih Mas, lebih dalam. Sesuai ini legendanya. Ini makin menguatkan kesan disalahpahami sih. Hah? Gimana? Ini makin menguatkan kesan Loki disalahpahami sih buat Setuju. Tapi itu nanti tak bahas di berikutnya. Yang mau tak bahas di sini itu, Mas Daris nyadar nggak ada petir hitam di sini? Sadar lah. Cuman karena ini adalah figura, ada lebih banyak yang beranggapan bahwa ini cuman retakan sederhana sih. Fotonya retak gitu aja. Ya cuman aneh sih. Betul. Soalnya lepas dari melompati frame. Ya, aku juga sepakat soal itu. Cuman either way, ini bisa jadi haki, bisa jadi nggak dipakai sama Oda. Soalnya Oda kan kadang-kadang emang nanam apa istilahnya, foreshadow di mana-mana, bisa jadi nggak kepake. Kayak kalau Mas Daris ingat Connie sama Bonnie, itu salah satu foreshadow yang bikin aku kesel banget, soalnya akhirnya nggak dipakai. Ternyata emang nenek-nenek yang nggak ada hubungannya sama Bonnie. Iya. Itu bisa jadi kayak case-nya kayak gitu juga. Cuman aku juga nggak menutup kemungkinan bahwa ini adalah haki.
Soalnya kan flashback ya adegannya ya. Ya implikasinya kemana aku masih nggak ngerti sih ini. Yang jelas ini kayak sekedar apa sih? Siluetnya Raja Harold lah. Oh, Terus, nah ini yang bikin aku curiga bahwa emang Loki itu disalahpahami. Obrolan mereka. Mas Daris nggak? Gimana aku kalau yang ini aku nggak ngeh. Mas Daris tahu kan kalau Luffy itu hampir nggak pernah salah menilai orang. Oh ya. Dan Luffy di sini percaya sama Loki. Oke. Setidaknya, Ya. setidaknya, ya walaupun Luffy itu polos, setidaknya dia yakin kalau Loki bicara jujur. Minimal itu. Tapi ada bukti lain di mana si orang yang bicara sama Loki lewat Denden Mushi itu juga bilang kalau Loki itu sebenarnya baik kan. Ada kebaikan di balik ucapan-ucapannya. Jadi aku merasa bahwa kesan bahwa Loki itu disalahpahami itu kuat banget. Gara-gara ini juga. Kan Luffy itu terkenal, bahkan sama Rayleigh juga sempat disebutin bahwa Luffy itu ahlinya menilai seseorang. Kalau nggak salah ingat ya, aku lupa kalimatnya gimana. Ken Bunsoku-nya Haki itu, Bunsoku Hakinya Luffy itu apa? Arahnya itu bisa menilai orang, seingatku ya, menilai sifat seseorang. Jadi menurutku ini tuh kayak salah satu bukti kalau bisa jadi Loki itu disalahpahami. Dan aku suka dinamisnya Zoro sama Luffy di sini sih. Di luar itu semua ya. Terus akhirnya trio romance down yang pertama, nyebutnya trio romance down kalau di Twitter, pada pergi ke kastil Mas ya. Ya ini aku nggak suka adegan ini sebenarnya. Kenapa? Karena kenapa Nami harus begitu lagi gitu, maksudku ya ini recurring karakter gitu, tapi ya emang sifatnya seperti itu. Tapi maksudku adalah ini adalah excuse agar Nami ketemu Loki, agar nanti ngomong soal Lola. Agak maksa. Arahnya jadi ke sana menurutku. Cuman excuse-nya tuh kenapa harus maling gitu, tapi ya udahlah ya. Ya seperti biasa sih. Cuman kalau apa ya, lebih in karakter kalau misalnya Nami ikut, menurutku ya, ngelihat historinya Luffy, mungkin lebih in karakter kalau Nami ikut buat jaga-jaga biar Luffy nggak buat onar misalnya. Ya itu lebih oke. Malah kenapa ikut maling tuh, ya udahlah. Tapi yang jelas ini Nami ikut itu memang untuk ngarahin ke Lola sih. Sama setup ini sih, ada siapa sih? Ya yang Holy Knight. Yang baru ketemu Loki lagi. Nah aku bingung sih, ini berarti kan memang memungkinkan, ini kayak menegaskan bahwa orang luar bisa jadi Tenryubito. Iya, kalau ini aku sepakat. Ini yang paling menarik dibahas tuh bagian ini sih. Berarti yang dilakukan siapa itu York kemarin tuh make sense karena case-nya itu mungkin terjadi. Dan jadi ada kasus yang sudah pernah terjadi, makanya York meminta dia pengen jadi Tenryubito. Kalau kemarin kita kan masih mikir ngadi-ngadi banget ya. Kalau ini beneran penegasan bahwa dengan syarat-syarat tertentu kamu bisa jadi Tenryubito. Dan emang apa ya istilahnya, hak Tenryubito itu kayak ada semacam ID card gitu sih Mas. Kalau teman-teman ingat Don Quixote Homing itu yang bapaknya Doflamingo itu ngelepas semacam ID card, aku lupa istilahnya mereka nyebutnya chip atau apa, aku nggak ingat ya, chip kayaknya. Itu dia dibalikin, apa istilahnya, nggak dilepas lah haknya dengan ngelepas chip itu, yang kemungkinan ada hubungannya sama chip yang dipakai buat merintah Seraphim. Nah jadi dengan menanamkan chip itu kemungkinan dia bisa jadi Tenryubito.
Cuman aku nggak ngerti nanti Iya. ke depannya chipnya itu bakal ada cerita sendiri atau enggak. Tapi yang paling menarik dibahas tuh dua karakter ini sih. Iya. Si Baju mirip banget sama Shanks ya memang ya. dan Oda itu kayak sengaja banget sebelah kirinya itu ditutup terus. Apapun yang terjadi. Nggak pernah kelihatan, entah ditutup balon dialog, entah ditutup Karena jubah. itu yang akan memastikan kalau itu bukan Shanks, dan aku yakin dibukanya itu ketika ketemu Luffy. Ya, supaya pas ngelihat Luffy itu kayak Shanks, oh bukan, kayak gitu. Iya, pasti itu. Jadi biar dijaga agar tetap pakai sudut pandang Luffy. Jadi kayak kalau Mas dari ingat mungkin kayak ini ya waktu Luffy ngelihat Yonji, Iya. Sanji, tapi bukan kayak gitu. Hmm. Nah, sama yang menarik kok belum nih kebablasan. Yang menarik itu karakternya Gunko. Si cewek ini. Kenapa ini? Aku tidak merasa ada yang menarik sih. Buah iblisnya Kecuali sih, Mas. desainnya ya. Oke. Buah iblisnya sih, Mas. Apa ya? Karena Gimana? kemarin tuh Gimana? Tolong elaborate. aku sempat mikir kalau ini buahnya perban. Tapi kalau ngelihat stylenya ini ada dua kemungkinan, bisa jadi bukan buah iblis, bisa jadi senjata. Soalnya yang berubah hanya pakaiannya. Iya, bajunya. Bisa jadi senjata atau memang buah iblis, mungkin semacam arrow. Iya, itu Atau sejenisnya. yang kepikiran pertama itu aeronomi arah sih. Bukan panah Vektor. ya, tapi arah. Mungkin ya vektor atau semacamnya. Vektor mungkin yang lebih tepat. Kan ini sempat di chapter sebelumnya kan dipakai buat ngiket raksasa. Nah sekarang dilakukan hal yang sama serupa ke serigalanya. Nah banyak penggemar One Piece di Twitter yang baca One Piece itu banyak yang berteori kalau panah ini mirip nih sama yang dipakai buat nusuk kobra. Oh iya, benar. Jadi banyak yang berteori Aku kalau sepakat. itu bukan kekuatannya Imu, tapi Gunko yang kebetulan di sana juga karena jagain Imu. Walaupun aku tetap lebih suka kalau ini kekuatannya Imu ya, kayak devil ekor iblis gitu kan, ekor setan kayak gitu kan. Aku ada teori liar sih sebenarnya. Kalau ini senjata atau gimana? Karena lihat desainnya ya. Ini simply cocok logi ya. Tuh. Gunko ini somehow nanti akan membelot. Oke. Karena desainnya dia bukan desain villain. Oke. Bukan desain yang bisa dibenci gitu ya. Bukan, selalu ada kesamaan kan, seperti Lilith, seperti di Wano tuh kan ada juga desain-desain cewek-cewek seperti ini. Itu biasanya kalaupun jadi musuh, dia akan turn out menjadi teman. Mungkin Gunko ini adalah mantan Buddha atau apa yang diangkat jadi Tenryubito karena alasan tertentu, tapi kemudian akan ada ke-trigger sesuatu di Elbaf ini yang membuat dia itu membelot. Dan dari dia kita akan dapat informasi soal Tenryubito. Bisa. Menarik banget kalau jadi misalnya beneran. Sudut pandang ceritanya, jadi kita ngelihat Tenryubito itu dari sudut pandang Luffy tetepan kan, atau Straw Hat karena mereka dengar dari Gunko. Menarik kalau iya. Nah makanya Shanks KW ini kemudian akan dipukul mundur sendirian. Oke. Mungkin aku tuh cuman sekilas aja sih, baru aja kepikiran karena ngelihat desainnya lebih dekat. Ini bukan desain villain. Iya, masalahnya apa ya? Banyak yang dalam tanda kutip nge-waifuin karakter ini padahal ini jelas-jelas Tenryubito loh. Makanya itu. Dan lagi fakta kalau Tenryubito itu bisa dari orang luar, itu kan membuktikan kalau tidak semua orang itu berdarah kotor dari awal kan. Mungkin bahasaku agak terlalu rasis ya. Ya paham sih. Berarti nggak semuanya. Mungkin. Aku baru kepikiran sih. Jadi emang bukan hal yang tak mungkin kalau misalnya ada yang pada akhirnya membelot ya. Kayak soalnya sejarahnya juga ada kayak Homing, terus Miosgard,
Mm-mm. Walaupun itu dan Quickshot semua. Aku nggak ngerti, tapi nanti ayo kita cobalah, karena menurutku Shanks ini akan sangat kuat sendirian menurutku. Karena mungkin ya nanti atau bagaimana lah, aku juga ngerti. Karena fakta bahwa mulutnya ditutupi itu kan juga pasti berarti sesuatu. Dan matanya itu kan beda. Iya. Ini kalau itu pasti ada artinya. Kayak karakter bikinan anak SMP zaman dulu. Makanya aku berharap sesuatu sih terhadap Gungo itu. Kalau nggak kejadian ya apa sih, ini teori liar aja, beneran random kepikiran tanpa dasar, tanpa apapun, hanya karena desain aja sih, bukan teori yang cukup kuat. Cuman kalau misalnya apa yang aku bilang tadi, kalau misalnya panahnya itu senjata Holy Knight ya, senjatanya Tenri Ubito, berarti itu juga bisa menjelaskan kenapa ada panah yang nyerang Cobra waktu itu. Benar, itu juga ada kemungkinan. Soalnya panah ya, aneh bentuknya emang. Tapi menarik juga kalau buah iblis, soalnya udah agak jarang kan kita ngelihat Paramecia dengan dipakai orang kuat. Terakhir Big Mom kayaknya yang bener-bener kuat banget tuh. Ya itu udah beda level sih. Makanya mungkin udah dulu kali ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu bahasan kita soal One Piece kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten review One Piece selanjutnya. Thank you. Thank you.